Hello everyone, welcome to English Inside Indonesia. Jadi bagi kalian yang belum memiliki basic bahasa Inggris sama sekali, jangan khawatir karena Miss akan mengajarkan dari materi yang paling dasar. Nah, yang pertama Miss akan ajarkan terkait noun atau biasa disebut dengan kata benda. Nah, kalau kita menyebutkan noun atau kata benda, apa nih teman-teman yang terus terpikirkan di benak kalian? Apa saja benda-benda yang ada di sekitar kalian? Mungkin termasuk pulpen, buku, meja, ya mungkin seperti itu yang ada di pikiran kalian. Nah, kita tahu dulu ya, apa sih itu kata benda? Nah, kata benda yaitu kata yang digunakan untuk menyebut orang, tempat, hewan, benda, ide, ataupun perasaan. Jadi, kata benda itu tidak hanya termasuk seperti buku-buku, pulpen, dan juga lemari yang Miss sebutkan sebelumnya, tetapi juga termasuk hewan. Ya, termasuk hewan, termasuk tempat ya, tempat misalnya sekolah ataupun kampus, rumah, itu semua termasuk benda dan juga termasuk orang serta perasaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Miss kasihkan contoh untuk setiap kategori tersebut. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya yang pertama, orang itu seperti guru, ya, or teacher, doctor or dokter, mother or ibu. Bisa juga contoh lainnya seperti ayah, paman, tante. Itu semua termasuk jenis dari kata benda yang masuk orang. Nah, sekarang kita pindah ke tempat. Jenis kata benda tempat yang mana nih? Seperti sekolah ya, school, market or pasar, Indonesia ya, nama negara, bisa juga termasuk noun. Seperti itu contoh dari tempat. Nah, benda nih. Kalau ini yang general ya, benda bisa buku, table, phone, ataupun televisi. Semua benda-benda yang ada di sekitar kalian itu sudah termasuk noun. Nah, ini yang kebanyakan orang ketahui definisi ataupun contoh-contoh dari noun. Nah, sekarang kita pindah ke hewan. Semua jenis hewan itu termasuk noun, seperti contohnya cat, kucing. Ya, elephant, gajah, bird, burung. Ataupun hewan-hewan lainnya. Semuanya itu termasuk noun. Nah, yang terakhir itu ide atau perasaan. Contohnya happiness, kebahagiaan. Tetapi ini beda ya sama happy. Kalau happy itu dia ke kata sifat, adjektif. Tetapi tulisannya itu happy. Happy itu bahagia, kata sifat. Tetapi kalau ada kata ness-nessnya ya, happiness ini noun, artinya kebahagiaan. Bisa dibedakan ya, kalau bahagia itu happy, kata sifat, tetapi kalau happiness, kebahagiaan, dia noun. Ya, beda ya teman-teman, bisa dibedakan. Selanjutnya ada freedom atau kebebasan. Ini noun, freedom, tetapi kalau free saja, free, kata free itu bebas, itu dia maksudnya ke adjektif atau kata sifat. Nah, selanjutnya ada love, cinta. Ya, ini tuh bisa masuk juga kata kerja. Ya, love itu artinya mencintai. Dia masuk kata kerja, tetapi kalau hanya love saja bisa dia sama tulisannya, tetapi penggunaan dalam kalimatnya yang membuat dia beda. Ketika dia mau digunakan sebagai noun, bisa juga ya dia artinya cinta, tetapi kalau dia diartikan sebagai kata kerja, dia artinya mencintai. Meskipun sama-sama tulisannya, tetapi beda penggunaan dalam konteks kalimatnya. Ya, seperti itu. Jadi Miss harap kalian bisa cari ya contoh-contoh lain yang termasuk kata benda, orang, tempat, benda, hewan, ataupun ide ataupun perasaan. Ya, kalian bisa catat di buku catatan kalian, ditulis bahasa Inggrisnya, kemudian diartikan. Jadi kosakata kalian itu bisa meningkat. Ya, kalian hafal-hafal di rumah kosakata seperti itu.
Ya, cukup sekian ya untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.